Perkenalkan, nama saya Tria Susanti dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen. Beberapa ahli mendefinisikan mengenai rekrutmen. Yang pertama dari Hadari Nawawi yang menjelaskan bahwa rekrutmen ini merupakan proses mendapatkan sejumlah calon tenaga kerja untuk jabatan atau pekerjaan utama yang ada di lingkungan maupun di organisasi tersebut. Kemudian, menurut Du Bois, rekrutmen merupakan proses untuk menarik sebanyak-banyaknya kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekrutmen ini merupakan suatu kegiatan untuk menarik sejumlah pelamar agar tertarik serta melamar ke perusahaan tersebut. Kemudian, proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar dan berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Nah, setelah melakukan rekrutmen, proses selanjutnya yaitu proses penyeleksian pelamar kerja hingga terpilihnya pelamar kerja tersebut menjadi karyawan untuk mengisi posisi yang sedang dibutuhkan. Kemudian, apa sih tujuan dari adanya rekrutmen? Nah, tujuan dari adanya rekrutmen ini yang pertama yaitu memperoleh sumber tenaga kerja yang berpotensi. Nah, kemudian memperoleh sejumlah pelamar yang memenuhi kualifikasi. Nah, selain yang dua ini masih ada lagi seperti menentukan kriteria minimal untuk calon pelamar kerja tersebut, kemudian untuk kebutuhan seleksi, dan yang terakhir yaitu inti. Nah, maksud inti di sini yaitu tujuan dari rekrutmen digunakan untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk kebutuhan seleksi. Selanjutnya, kita akan bahas seleksi. Nah, seleksi ini merupakan suatu proses untuk memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Setelah mengetahui apa tujuan dari seleksi tersebut, selanjutnya saya akan membahas tahapan dari seleksi. Tahapannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi jabatan yang kosong beserta jumlah karyawan yang sedang dibutuhkan. Nah, ini merupakan hal yang paling pertama dan wajib dilakukan dalam langkah-langkah melakukan seleksi karyawan. Nah, kemudian yang kedua yaitu menganalisa jabatan. Nah, pada langkah ini dilakukan dengan hati-hati, yaitu melihat serta menganalisa jabatan apa yang sedang kosong. Nah, dari segi persyaratan jabatan juga diperhitungkan serta diputuskan secara hati-hati untuk memberi aplikasi lebih baik lagi dalam prakteknya, sehingga dari kualitas karyawan ini bisa lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyeleksi kandidat. Nah, dari proses seleksi kandidat juga membutuhkan beberapa langkah yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, kemudian menyusun penawaran kerja. Nah, dalam hal ini jika proses seleksi sudah selesai, maka dari petugas rekrutmen juga bisa menentukan posisi jabatan untuk setiap kandidat yang terbaik. Dan faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi ini ada 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu kondisi penawaran tenaga kerja. Nah, di sini maksudnya semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah lagi bagi organisasi tersebut untuk memperoleh karyawan yang berkualitas. Nah, kemudian yang kedua yaitu faktor eksternal organisasi, di mana faktor ini
yaitu adanya faktor dari perangkat organisasi. Maksud dari perangkat organisasi ini di dalamnya mempunyai faktor. Yang pertama, mengenai analisis jabatan, kemudian perencanaan sumber daya manusia, kemudian pengadaan tenaga kerja. Nah, selain itu juga faktor-faktor yang memenuhi seleksi ini ada seperti orientasi, diklat, pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, perjanjian kerja, dan pengawasan personalia. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.